Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau lanjut lagi bahas soal neurological level. Nah, di video pertama yang serialnya NLL waktu itu kita sudah bahas NLL sebagai model dan teori yang melatar belakanginya. Jadi kalau belum nonton, tonton dulu itu karena itu basis konsep berpikirnya ada di situ. Nah, logikanya jadi situ. Kalau kita nggak paham logika, maka logistika jalan ya bukan itu ya. Kalau kita nggak paham logikanya, maka kita nggak akan mendapatkan semangat untuk menjalankannya. Yang kedua kita sudah bahas neurological level sebagai sebuah teknik ya, sebagai penyelarasan NLL ya, neurological level alignment. Nah, bisa dipakai untuk menyelaraskan diri ketika rasa-rasanya ada tindakan yang kita perlu lakukan tapi belum konsisten atau belum jalan-jalan. Biasanya kan ada level-level yang belum selaras. Yang ketiga kita udah bahas juga ya, itu videonya tadi juga ada khusus ya, silakan ditonton. Yang ketiga kita udah bahas juga soal neurological level sebagai alat bantu untuk menemukan misi guna nanti bisa merumuskan visi. Nah, itu juga sudah kita bahas, ada videonya, silakan tonton. Nah, nyambung sama yang ketiga. Jadi kalau yang ketiga itu outputnya kan misi visi ya, tujuan jangka panjang, misi visi kan. Nanti dalam NLP misi visi tadi supaya terwujud maka dia perlu di breakdown menjadi sesuatu yang lebih spesifik, namanya target ya, ilmunya namanya well formed outcome ya, kita belum bahas sekarang. Tapi yang menarik adalah pun kadang-kadang kita udah punya target, udah punya misi visi, tapi untuk mencapainya gimana caranya mencapai target itu, atau pada saat merumuskan target sendiri, targetnya apa yang mesti saya bikin ya, realnya ya gitu. Kalau saya mau dikenang menjadi guru yang kreatif misalnya, someday ya, setelah saya pensiun jadi guru formal, saya pengen dikenang jadi guru yang kreatif, itu realnya saya mesti punya target apa. Nah, kalau hal itu muncul dan kebingungan itu muncul, maka menarik sekali buat teman-teman bahwa yang disebut sebagai visi itu sebenarnya bisa merupakan gabungan dari dua sisi. Yang satu memang datang dari misi ya, yaitu eksplorasi diri terhadap misi, lalu kita lihat possibility-nya apa. Nah, tapi yang kedua ya, ini yang mungkin agak lebih real ya. Kita sebenarnya bisa punya visi dan nanti akan membantu juga dalam pencapaiannya kalau kita belajar dari orang yang mungkin punya visi yang mirip-mirip atau selaras. Nah, sebab kalau saya memang pengen jadi dokter, maka cara yang lebih cepat adalah saya belajar kepada para dokter daripada saya belajar sendiri, baca buku sendiri, ya kan? Nanti kalau sudah jadi dokter, mungkin aja saya kemudian mengeksplorasi hal-hal baru, menemukan hal-hal baru dalam ilmu kedokteran. Tetapi supaya akselerasi belajarnya terjadi, maka saya belajar dulu dari dokter gitu ya. Itulah sebenarnya esensi dari ilmu NLP, yaitu NLP sebagai proses untuk melakukan modeling. NLP sebagai modeling, dan neurological level sangat mungkin untuk menjadi alat bantu kita untuk melakukan modeling. Oke. Nah, gimana ceritanya? Jadi kalau saya punya visi tadi ya, pengen jadi guru kreatif, maka akan lebih cepat kalau saya kemudian mencari guru-guru yang saya anggap kreatif yang bisa saya temukan, kemudian saya melakukan modeling. Nah, apa sih guru kreatif itu? Kita lihat, kita modeling. Gitu. Nah, gimana logikanya? NLL kok bisa menjadi alat buat modeling? Sama sebenarnya dengan waktu kita menelusuri misi. Bahwa NLL itu kan bicara soal bahwa kalau perilaku dijalankan berarti level di atasnya selaras, kalau perilaku nggak dijalankan berarti yang di atasnya ada yang belum selaras. Nah, kenyataan bahwa kita belum mencapai visi itu kan berarti pasti ada hal-hal di level-level di atas yang bolong. Kita belum punya kemampuan, kita belum melakukan perilaku yang efektif ya, kita belum punya belief yang selaras gitu kan. Nah, supaya kita punya itu semua, maka kita bisa belajar dari model kita, dari teladan kita, dari ahli yang kita temukan itu. Nah, karena mereka
berhasil melakukan dengan baik, berarti pasti ada level-level yang beliau punya dan kita belum punya. Nah, gitu logikanya. Oke, sekarang caranya bagaimana? Ya, caranya pertama kita sama nih, berangkat dari bawah dulu ya, dari lingkungan. Jadi kita bisa bertanya di level lingkungan. Ini sebenarnya sudah ada video demonya ya di YouTube saya, ada video demonya dengan alumni NLP Society namanya Bulani ya. Silahkan nanti ditonton demonya. Tapi saya terangkan konsepnya dulu. Jadi yang pertama adalah kita eksplorasi di area lingkungan. Lingkungan kan bicara soal konteks tempat keahlian itu muncul. Ya, jadi kalau kita mau modeling misalnya keahlian menulis, keahlian membaca, keahlian mengajar, maka kita perlu tanya konteks tempat keahlian itu muncul atau paling optimal muncul. Konteks bisa berupa ruang, bisa berupa waktu, bisa berupa juga alat fasilitas yang diperlukan. Karena kita nggak bisa memodel seorang perenang ketika dia tidak sedang berada di kolam renang, ya kan? Gitu. Perenang tuh nggak akan kelihatan keahliannya kalau nggak di kolam renang. Jadi kita perlu eksplorasi itu ya. Apa saja fasilitas, ruang, konteks, waktu yang diperlukan paling optimal untuk memunculkan hal itu. Nah, gitu kira-kira. Kalau kita mau model misalnya sesama orang yang kerja, dia kok bisa jaga kesehatan, olahraganya kapan? Nah, itu kita mesti nanya tuh ya, kan kesibukannya sama nih. Jadi kita bisa tanya tuh dia konteks ruang dan waktunya kapan mengolah tubuhnya itu. Oke. Naik ke level perilaku, kita gali, kita amati, kalau bisa diobservasi apa saja perilaku yang khas ya, metode yang khas yang dia lakukan yang kita mungkin belum tahu gitu. Habit yang dia miliki yang kita belum tahu. Ada teman kita alumni Bandung ya, Kang Irom, pelatih memanah, bukan cuma pemanah nih, pelatih memanah atlet gitu ya. Beliau katakan bahwa olahraga memanah itu ternyata olahraga yang intinya pembentukan habits. Dan setiap pemanah mesti mencari habitnya dia, gerakannya dia, dan mesti melatih habit itu gitu. Nah, kalau kita mau belajar memanah berarti kita tinggal mau belajar sama siapa dan kita petakan itu habitnya, urut-urutannya bagaimana, itu petakan gitu. Nah, menariknya tidak cuma mana tentunya ya, semua perilaku, menariknya adalah semua keahlian itu sebenarnya selalu buah dari kedisiplinan. Anything. Saya minggu lalu kalau nggak salah iseng-iseng nonton video di YouTube tentang bagaimana merawat mesin mobil Anda sendiri ya, maksudnya merawat tuh moles gitu ya. Terus yang sharing di situ adalah seorang ya pakarnya lah ya yang sudah bergerak di bidang itu 8 tahun. Jadi 8 tahun tuh keahliannya adalah moles mesin gitu. Mungkin bukan mesin tapi waktu itu konteksnya mesin. Nah, beliau katakan bahwa ada sebuah menarik ya. Nanti kalau ngerjain mesin ini ya, itu ingat ya, ngerjain itu jangan disapu semua. Ya, kerjainnya selebar bahu kita aja. Selebar bahu, garap, tuntas, baru pindah selebar bahu, dan tuntas. Nah, itu hal-hal yang kita mungkin tidak akan langsung temukan sebagai orang awam. Kita harus lihat dia dan mendengarkan, mengamati cara dia bekerja. Dia ternyata nggak nyapu, kemudian habis itu disiram atau enggak, dia ternyata ada tekniknya. Nah, itu di level perilaku. Oke, naik ke level kemampuan. Nah, kemampuan itu bicara soal untuk bisa memunculkan perilaku tersebut, kita perlu tahu ilmu apa. Karena kadang-kadang kelihatannya perilaku itu simple, ya kalau lihat dokter gigi kayaknya kan simple tuh, kayak cuma nyongkel gigi gitu ya. Tapi kenapa kuliahnya panjang betul? Ya karena perilaku itu tidak sekedar nyongkel gitu. Itu memang teknik ya, ada tekniknya, tetapi di balik teknik itu ada knowledge yang perlu dipahami dulu. Nah, kita perlu tahu dan kita perlu pelajarin. Setiap keahlian pasti ada ilmu itunya. Gitu. Jadi saya ingat ya dengan teman kita di NLP Society ini ada namanya Bu Rita yang jago masak, hobi masak. Ya, masak itu tidak sekedarnya ada bahan-bahannya kemudian
diolah gitu. Itu teknik yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan adalah ada ilmu, misalnya ilmu milih tempe. Di tempe yang kelihatannya enak itu, kerasa enak itu waktu di selesai dimasak, itu di baliknya sana, di balik proses masaknya ada proses milih tempenya dulu. Nah, itu kan ilmu tuh. Ilmu knowledge yang diperlukan gitu. Nah, di balik keterampilan interview orang, kalau di teman-teman yang psikolog yang bisa ngeses orang itu kelihatan cuma gitu setengah jam aja, apa bisa ya setengah jam itu melihat, apa bisa melihat hasil tes itu. Ya kalau orang awam nggak bisa, tapi kalau yang tahu ilmunya dan belajar ilmunya bisa. Nah, kita perlu paham ilmu di balik itu apa gitu. Nah, kalau modeling sesuatu yang lebih makro ya, seperti leadership gitu, kalau mana itu kan mikro ya, spesifik keahliannya itu. Tapi ada kalian lebih makro, leadership, mimpin misalnya, kita akan, kalau kita hanya fokus di perilaku itu kayaknya random karena ada leader yang efektif dan galak, bahkan suka ngomong kata kasar. Tapi ada yang leader yang efektif tapi lembut. Nah, ini kan random nih kesannya kan, yang galak bisa, yang lembut bisa, nih gimana sih gitu. Nah, jadi kita bisa terjebak kebingungan di dua perilaku itu kalau nggak paham di baliknya misalnya ada konsep namanya situational leadership misalnya, gitu kan. Oke, baik, ya itu kemampuan ya. Nah, di atas kemampuan ada level keyakinan. Keyakinan bicara soal mindset, bicara soal settingan pikiran ya. Biasanya di setiap perilaku itu bisa muncul pasti karena ada state-nya dan ada apa namanya mindset nih, internal rap-nya. Apa sih yang dibayangin, apa yang dipikirin, apa yang dirasain ketika mau perform mana, ketika mau perform masak, ketika mau perform iya soal apa moles mesin tadi menarik loh. Jadi video itu menurut gue saya keren banget ya. Jadi menunjukkan kelasnya lah. Jadi sebenarnya video itu sebenarnya mungkin maksudnya video promosi ya, tapi bagus sekali menampilkan kesungguhan dari si perusahaan itu ya untuk menjalani bidangnya. Dia katakan mobil ini aset kalian, jadi rawatlah dan rawatlah dengan baik, jangan asal-asalan. Ya tersentuh sekali dengan kalimat itu ya. Jadi tidak banyak orang yang alamiah berpikir bahwa mobil itu aset yang perlu dirawat ya. Kebanyakan ya hanya menganggap sebagai alat gitu. Alat, kalau ada rusak ya taruh bengkel gitu ya. Gitu kira-kira ya. Jadi pasti tiap keahlian tuh ada tadi ya, ada filosofi. Di NLP sendiri tiap teknik ada presuposisi namanya, asumsi di balik teknik itu. Contoh ya, kalau misalnya kita belajar teknik yang namanya submodality editing, yang kontak-kantik pikiran, gambar cuaca, gambar warna apa namanya besar kecil gitu-gitu, itu nggak akan make sense kalau kita nggak memahami belief yang disebut sebagai the map is not the territory misalnya, people respond to the map not the territory misalnya, experience has structure misalnya. Jadi di balik otak-atik teknik sederhana itu ada filosofinya. Nah, itu di level keyakinan. Nah, ingat ya kemarin level keyakinan ke atas itu sebenarnya keyakinan juga. Nah, yang agak dikit beda adalah keyakinan yang di atasnya lagi, namanya identitas diri, adalah keyakinan tentang bagaimana sang ahli itu melihat dirinya. Dia melihat dirinya sebagai siapa ketika menjalankan keahlian tersebut. Nah, menarik bahwa kalau saya ya memodel para trainer itu ternyata banyak melihat dirinya. Kenapa ya banyak yang kemudian memilih istilah sebagai fasilitator misalnya, itu bukan buat keren-kerenan, karena dia melihat dirinya sebagai orang yang memfasilitasi pembelajaran. Mengapa? Karena di era sekarang orang sebenarnya bisa belajar sendiri, materinya udah ada di mana-mana kok. Even kalau dalam banyak konteks pelatihan sebenarnya materinya udah standar, bagus banget, research based. So fungsi saya adalah memfasilitasi orang ya, memberikan fasilitas berupa waktu, pikiran, tools, supaya orang bisa mempelajari itu sendiri sebenarnya. Karena nantinya kan mereka akan pulang dan membawa materi itu untuk menggunakannya sendiri. Mereka tidak boleh bergantung kepada saya gitu. Mereka harus bisa mandiri menggunakan tools itu. So saya memfasilitasi proses mereka menggunakan itu. Nah, ini kan mindset yang unik ya. Jadi meskipun di sisi lain saya
untuk urusan trainer tadi ya, saya punya mindset bahwa secara pribadi ya, bahwa trainer itu guru juga ya, tapi bukan guru dalam pengertian yang tradisional, yang seluruh kekuasaan kelas itu ada dalam diri saya, tidak. Tapi guru dalam arti digugu dan ditiru, artinya kita meskipun judulnya trainer fasilitator, tapi tetap harus menjadi contoh hidup dari ilmu yang kita ajarkan, bukan secara sempurna, nggak mungkin, tetapi melihat diri sebagai orang yang sedang mempraktekkan gitu ya, itu identitas diri. Saya punya teman ya di dunia sales yang sangat baik prestasinya waktu itu ya. Saya udah lama nggak interview dia lagi. Dan dia mengatakan bahwa identitas diri yang dia miliki ternyata bukan penjual, tetapi teman bagi kliennya. Kenapa dia katakan demikian? Karena kalau saya memandang diri saya sebagai penjual, maka saya akan buru-buru jualan. Saya nggak bisa bangun hubungan kepada orang yang belum saya kenal sebelumnya. Kenyataannya klien saya yang lama, yang panjang, masih beli sampai sekarang. Ataupun kalau lagi nggak beli, hubungannya masih baik, saya masih bisa nawarin sesuatu, itu selalu kalau didefinisikan hubungannya adalah hubungan pertemanan. So saya sebenarnya adalah teman gitu. Nah, dengan menggunakan mindset sebagai teman, dia bisa ringan ya membangun hubungan, dia bisa ringan menggali informasi karena konteksnya teman, ngobrol sebagai teman, dan dia akhirnya bisa menemukan banyak hal yang sangat mendalam gitu. Nah, tapi ya mindset itu kan selalu harus dipagari dengan konteks ya. Ada yang mengatakan juga ya kalau mandang dia sebagai teman ntar ngasih harga nggak enakan mulu. Ya itu lain cerita lah, itu nanti di aspek kemampuan ya, kemampuan negosiasi. Tapi yang mendorong perilakunya membangun hubungan mendalam adalah karena dia melihat dirinya sebagai teman. Nah, itu menurut saya mindset yang menarik ya, karena tidak semua salesperson punya mindset yang demikian gitu, identitas diri yang demikian maksud saya. Nah, yang terakhir adalah level spiritualitas, misi atau niatan tertinggi yang dimiliki oleh seseorang ketika menjalani keahliannya. Karena keahlian itu perlu waktu membangunnya, jadi pasti dia digerakkan oleh sebuah niatan yang menjaga api perilakunya, api habitnya ya, api semangat untuk berlatihnya itu tetap ada. Nah, itu kita mesti gali yang kadang-kadang nggak kelihatan di luaran. Karena teman saya tadi memandang dirinya sebagai teman dari kliennya, maka yang dia lakukan ketika berjualan sebenarnya dia katakan bukan jualan, tapi saya membantu teman saya menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, saya cari tahu dia punya masalah apa. Kalau ketemu solusinya ada di produk saya bantuin dia untuk mendapatkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika ternyata masalah dia itu tidak terkait dengan solusi saya, sudah saya nggak paksakan, saya nggak baper gitu. Nah, itu menarik ya. Dalam konteks pembelajaran tadi ya, mengapa menurut saya sebenarnya trainer itu perlu juga punya identitas sebagai guru, dalam artian orang yang ongoing menjalankan ilmu yang diajarkan sebisa mungkin gitu, karena niatnya adalah membuat ilmu itu dilihat hidup gitu, dilihat hidup oleh peserta, sehingga peserta pun kebayang mau praktekinnya kayak apa. Kalau kita sendiri nggak pakai, dia tidak melihat ilmu itu hidup dalam diri kita, maka orang nggak kebayang pakainya buat apa gitu. Nah, jadi itu niatan, salah satu niatan. Bisa jadi orang punya niatan yang berbeda, tapi setiap keahlian pasti ada unsur filosofinya, ada unsur spiritualnya. Saya sangat meyakini itu ya. Cobalah gali lah keahlian apapun. Kalau sudah sampai tataran keahlian itu pasti ada unsur meaning yang sangat mendalam. Kalau kita lihat ada perusahaan kurir yang mudah-mudahan itu sih misi, at least ya itu usaha yang mereka inginkan ya.
punya misi, kami itu bukan kurir yang nganterin barang, kami ini kurir yang mengantarkan kebahagiaan. Nah, itu kan beda dong, ya kan? Jadi ambisi mereka untuk memastikan barangnya baik, tidak rusak, sampainya tepat waktu, itu karena memang punya niatan itu ya, niatan untuk mengantarkan kebahagiaan. Karena yang mau nerima barang itu pasti nunggu-nunggu. Gitu. Nah, begitu kira-kira teman-teman semua. Nah, itu aplikasi neurological level untuk proses modeling ya. Di NLP sendiri so far metodologi modeling ada banyak sekali ya, neurological level adalah salah satu yang menurut saya praktikal untuk dipakai dalam kondisi apapun. Nah, agak sedikit saya tambahkan lah. Jadi bisa kita pakainya urutan ya, ini ada keahlian yang mau kita model, lalu kita pakai urutan, kita tanya, kita gali secara bertahap. Tapi juga sebenarnya fungsi lainnya yang lebih sehari-hari adalah dengan memahami neurological level sebagai alat modeling, maka pada saat kita bertemu dengan seorang ahli, kita bisa melakukan dua hal ya. Kalau berkesempatan ngobrol, maka kita bisa bertanya secara presisi hal-hal yang kita belum tahu. Mungkin kita udah tahu perilakunya, mungkin kan udah tahu kemampuannya, yang kita belum tahu keyakinan ke atas. Maka pas ketemu ahlinya kita bisa menggali di bagian yang masih bolong itu ya, jadi pertanyaan kita lebih presisi. Kalau nggak sempat ngobrol, nggak sempat nanya langsung, pada saat kita menyimak ahli itu entah lewat YouTube ya, entah menyimak ceramah-ceramahnya atau sekedar menemaninya berkegiatan dan sambil kita dengerin kalimat-kalimatnya, maka at least kalimat-kalimat itu jadi meaningful buat kita, karena kita bisa cluster dia ada di level yang mana. Oh ini kemampuan, oh ini perilaku, oh ini niatan. Jadi kalimat yang diucapkan model kita tidak berhenti hanya sampai membuat kita kagum. Saya suka mengatakan bahwa menguasai ilmu modeling itu akan membuat kita bisa kalau ketemu sama model yang ahli ya, ketemu sama seorang itu bisa belajar melampaui kekaguman. Kadang-kadang kita kalau ketemu yang ahli itu cuma kagum aja, hehehe, masya Allah keren banget, mantul, dia keren banget. Tapi kita nggak belajar dari situ, nggak beranjak dari situ. Padahal dengan memahami NLL saja kita bisa, oh ini keyakinan, oh ini belief, oh ini identitas, oh ini perilaku, oh ternyata fasilitasnya itu. Nah, bisa kita catat, kemudian kita coba tiru. Itu kepepet-pepetnya kalau nggak bisa berinteraksi langsung, atau kita hanya bisa berinteraksi lewat catatan-catatan sejarah, biografi, kisah-kisah misalnya. Begitu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.